Kita sudah masuk di bulan Desember, tak terasa Natal tinggal menghitung hari. Cuaca mendung, gerimis-gerimis gitu ya, mengingatkan kita akan kampung halaman ya. Yang punya kampung halaman angkat tangan. Sayangnya saya nggak punya, jadi saya sedih banget. Tapi saya masih bisa nempelin kampung halaman istri saya ya. Kalau di Manado tuh dari bulan Ber tuh udah rame ya. Jadi nuansa Natal ini terasa banget. Nah, kalau kita di sini mungkin baru masuk Desember baru mulai berasa ya. Yang kangen kue nastar ya, kangen lagi silakan merapat ke MC Catering ya. Kalau jauh-jauh nggak ada ya. Promosi ya enggak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sebelum saya mau mulai firman Tuhan, saya mau kita mereview lagi ya. Satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat luar biasa, yang hidupnya juga sangat menginspirasi saya hingga sampai saat ini. Namanya adalah Job, J-O-B. Ada yang tahu? Siapa Job? Job dalam bahasa Indonesia itu Ayub. Ya, kita tahu sama-sama Bapak Ibu, Ayub itu seorang yang sangat saleh. Dikatakan di ayat 1 ayat 1 itu dia itu orang yang menjauhi kejahatan. Tapi mirisnya kita juga tahu bersama bahwa hidupnya itu hancur berantakan. Semua anaknya mati. Berapa anaknya Ayub? Nah ini ya, seorang laki-laki di Tarsus bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Orang yang udah jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, tapi hidupnya hancur semua berantakan. Dan itu terjadi dalam satu hari. 7 orang anak laki-lakinya, 3 orang anak perempuannya meninggal dalam satu hari. Harta benda ludes. Teman-teman ninggalin semua. Bahkan istrinya juga mengutuk dia. Ayub 2 ayat 9. Nih lihat ya. Udah semuanya habis. Terakhir istrinya mengutuk dia. Ayub 2 ayat 9. Tuh. Maka berkata istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ya, coba di antara kita nih misalnya ya, udah kena musibah, dia tiba banget. Terakhir istri bilang ini, kutukilah Allahmu dan matilah. Rasanya kini kita mau hidup juga enggak. Ya. Terus apa yang dirasa sama Ayub ketika dia mengalami ini? Happy gitu? Enggak. Anti badai? Enggak. Ayub 3 ayat 3 coba. Ayub juga punya keluh kesah, karena dia juga manusia. Ayub 3 ayat 3. Kita mau baca sama-sama ya. Nih, biarlah hilang lenyap hari kelahiranku dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Keluh kesah. Jadi dia benar-benar menyesali, kenapa sih saya yang udah begini, kayaknya nggak ada satu kesalahan yang saya buat. Alkitab tadi mengatakan dia anak yang saleh, menjauhi kejahatan, tapi lihat hidupnya. Ujungnya jadi begitu tuh, keluh kesah. Tapi ketika dia menyadari semuanya itu, oh ternyata kita buka ya ayat yang terakhir dari ayat 42 ayat 6. Ternyata dia menyesali juga loh. Ayat 42 ayat 6. Nah, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, perkataan Ayub ini, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Akhirnya dia tahu bahwa semua yang terjadi sama dia itu adalah maksud dan rencana Tuhan. Dia ada nih. Sama seperti di dalam Yohanes 9 ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Coba bukakan biar kita baca sama-sama. Yohanes 9 ayat 1 sampai 3. Ini bicara tentang orang yang buta sejak lahir ya. Nih. Pada mulanya ada Yohanes 9 salah. Yohanes 9 1 sampai 3. Ya, ya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Next. Ayat yang kedua, murid-muridnya bertanya, tadi ayat 1 buta sejak lahir ya, terus muridnya tanya gini, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Jadi orang yang lahir sejak buta ini kesian hidupnya. Salah siapa? Kita bilang bukan salah dia.
bukan juga seorang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan melalui hidup dia. Semua kita tahu familiar yang namanya Nick Fury, dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Kalau mulai depresi kita dewa itu, tapi ya, jadi berkat buat dunia kan. Ada maksud yang Tuhan taruh. Kita rasanya nggak seperti mereka yang lahir sudah buta, nggak punya tangan, punya kaki, cuman hidupnya sedikit susah doang. Kok kayaknya berkeluh kesah itu dalamnya bukan main gitu. Satu hal yang kita harus tahu, Roma 8 ayat 28, Tuhan terus bekerja. Kalaupun terjadi sesuatu sama hidup kita yang kata kita malah, percaya saja ujungnya pasti akan datang kebaikan. Amin. Amin. Nah, sekarang pernyataan renungan begini ya. Bukankah Tuhan menjanjikan kita kelimpahan, masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera, sukacita? Betul? Tapi kok kenapa hidup kita banyak masalah, hutang piutang, sakit penyakit, dan lain sebagainya? Kenapa? Jawaban ke semua ini terletak kepada apa yang namanya pola pikir, mindset kita, atau worldview kita. Ada satu ayat ya, di dalam Markus 7 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama. Markus 7:13. Markus 7 ayat yang ke-13a. Saya sambil bacakan Bapak ini ya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Di dalam King James Version ya bisa disampaikan lebih jelas. King James Version bilang begini. Making the word of God of none effect through your tradition. Lebih jelas. Jadi kalau saya terjemahkan dalam terjemahan bebas begini bunyinya ya. Kamu buat firman Tuhan nggak berdampak sama kamu gegara pola pikir kamu. Firman Tuhan yang luar biasa, tapi jadi nggak berdampak gara-gara mindsetnya kita. Itulah sebabnya yang namanya pola pikir harus diubahkan terus menerus. Tahu tentang kisahnya Israel keluar dari Mesir ya. Israel keluar dari Mesir itu kurang lebih 6 bulan melalui 10 tulah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia keluar dari Mesir, keputar-putar selama berapa tahun? 40 tahun. Harusnya cuma 40 hari mereka sampai di Kanaan. Tapi 40 tahun mereka berputar-putar. Kenapa? Mereka kepengen kembali lagi ke Mesir gitu kan? Pengen makan makanan di Mesir, kerja di Mesir, pengen mati di Mesir. Betul Israelnya keluar dari Mesir, tapi Mesirnya nggak keluar dari dalam Israel. Kita keluar dari kerajaan gelap masuk ke dalam kerajaan terang, tapi kadang-kadang pola manusia lama kita masih bercokol di dalam diri kita. Katanya udah keluar dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang, tapi pola pikir kita masih pola manusia lama, penuh ketakutan, kekhawatiran, cemas, simpan sakit hati, gampang kecewa. Itu kan manusia lama. Bukankah kita keluar udah dari kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang? Bukankah juga Israel udah keluar dari Mesir, tapi kenapa Mesirnya masih bercokol? Nah itu mindset, worldview, pola pikir. Seru ya. Makanya di dalam Alkitab dikatakan berubah oleh pembaruan budimu. Ini bagian kita Pak Bu. Berubah oleh pembaruan budimu itu bagian kita. Nah, bagaimana sekarang kita memiliki mindset pola pikir yang benar? Kita baru mau masuk ke dalam tema. Ini prolognya panjang juga ya. Coba tolong tampilkan garis-garis cantik di multimedia. Cakep. Kita masuk ke dalam slide. Oke, sudah dapat. Judulnya adalah bertekun dalam kebenaran firman. Saya bisa pakai PowerPoint sudah? Pointer. Karena dibantu aja. Terlalu jauh mungkin. Oke, nah secara terminologi kata tekun adalah rajin, keras hati dan bersungguh-sungguh. Bertekun adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh, baik dalam pekerjaan, belajar, berusaha, dan sebagainya. Tekun dalam pengertian Alkitab adalah fokus, konsisten,
tidak mudah putus asa terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Yuk, next. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Ketekunan di dalam bahasa Yunani dikatakan hupomone. Lanjut, yang memiliki arti ketabahan, daya tahan, bahkan di dalam NT New Translator dikatakan karakteristik seorang pria yang tidak tergoyahkan dari tujuan yang disengaja dan kesetiaannya pada iman dan ketakwaan, bahkan oleh cobaan dan penderitaan terbesar sekalipun. Banyak ini tekun begitu. Untuk kita bisa memiliki mindset yang benar harus begitu. Karena kadang-kadang kalau pola pikir kita nggak benar, itulah yang membatasi manifestasi hidup Tuhan, terbatas, nggak tergenapi dalam hidup kita. Karena pola pikirnya kita itu. Nah, kita mau belajar ini Bapak Ibu, untuk kita bisa bertekun dalam kebenaran firman, supaya Pak, mindset kita, worldview-nya kita diperbarui. Yuk, next. Oke. Ya, Markus 4:38. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saya nggak bahas tip satu-satu, karena dalam seri khotbah sebelumnya di dalam tema respon firman Tuhan saya sudah bahas satu-satu. Yang saya mau tekankan adalah siang hari ini toolsnya, bagaimana caranya untuk kita bisa sampai kepada ini. Oke, kita coba lagi. Nah, balik. Bisa lagi. Oke. Nah, ada yang hanya mendengar tapi tidak pernah menerima firman itu di dalam hatinya, itu tanpa dikerjakan. Nah, itu kasusnya. Ketemu masalah sedikit sudah gegana. Tahu gegana? Gelisah dalam merana. Ini orang yang cuma dengar masuk kiri keluar kanan doang. Ketemu masalah dikit, langsung jauh. Gegana, gelisah dalam merana. Itu bahasa yang baru saya dapat tadi pagi di koran Kompas. Ada yang hanya menanam benih firman di pikiran sadarnya saja, sedangkan benih firman Tuhan tidak pernah berakar dalam dan tersimpan di pikiran bawah sadarnya. Itu tanah berbatu ya. Dalam kasusnya, nah ini datang perindasan dan pengendalian karena firman nggak kuat, ujung-ujungnya murtad. Ya, ini dia tanah berbatu ya. Ada juga yang telah menanam firman itu di dalam pikiran bawah sadar. Nah, tadi di pikiran sadarnya itu cuma sebatas euforia doang ya, euforia. Nah ini tapi kasus yang ketiga di dalam pikiran bawah sadar, ini udah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Namun masih banyak pikiran-pikiran negatif, duri-duri yang tertanam di dalam pikiran bawah sadarnya, tanah semak duri, kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, keinginan-keinginan lain yang menghimpit akhirnya mati dan gak berbuah. Banyak orang Kristen yang ketemu itu di posisi tiga ini, belakangan ini. Kalau udah ditawarkan sama yang namanya cuan dan kekayaan tuh ya, keinginan-keinginan yang menghimpit, gelisah gitu, pikiran-pikiran negatif itu yang membuat mereka itu akhirnya nggak bisa berbuat maksimal. Hal yang seringkali membuat kita nggak dapat konsisten Bapak Ibu dan bertumbuh maksimal adalah karena kita tidak menerima dan menyambut benih firman Tuhan di dalam tanah yang subur. Itu bicara dalam hati dan pikirannya, bukan cuma euforia, pikiran alam bawah sadar. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Bagaimana pola pikir dapat diperbarui kalau firman Tuhan nggak tertanam dengan baik? Kalau kita mendengar firman Tuhan nggak tertanam dengan baik, ya otomatis worldview-nya kita, mindset-nya kita, pola pikir kita nggak akan pernah diperbarui. Maka nggak heran banyak orang Kristen yang ketika ketemu masalah sedikit, udah mulai gegana, ya, mulai banyak takut, mulai banyak khawatir. Saya belajar dari kisahnya Ayub ini. Hidup saya nggak separah Ayub kok. Harta saya nggak habis ludes dalam satu hari. Bahkan anak-anak juga nggak ada yang kenapa-napa. Udah anak semua mati, 10 anak berbayar dalam satu hari. Satu anak aja kita rasanya mau bunuh diri.
apalagi 10 anak dalam 1 hari. Harta benda ludes. Teman-teman udah pasti tinggal deh itu. Istri lagi kutukin, adakah di antara Bapak Ibu yang hidupnya lebih parah dari Ayub? Kalau ada, saya mau belajar dengan Bapak Ibu bagaimana caranya untuk bisa survive. Saya yakin, tapi pola pikirnya dia tahu bahwa semua terjadi atas maksud dan rencana Tuhan buat hidupnya. Akhirnya kita tahu ending itu happy banget. Anaknya semua balik lagi, harta bendanya semua balik. Prinsipnya cuma itu. Pola pikir kita lah, mindsetnya harus berbarui. Kalau kita nggak berubah dengan pola pikir kita, maka manifestasi hidup yang Tuhan sudah janjikan nggak akan tergenapi dengan hidup kita, Pak Bu. Bagaimana caranya agar kita bertumbuh dan berbuah maksimal? Seseorang dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang maksimal, ia harus menjadi tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan dapat tertanam dan berakar dengan kuat. Berarti kita harus respon firman sebagai tanah yang subur, bukan seperti masuk kiri keluar kanan pinggir jalan, atau di tanah berbatu bahkan semak duri. Ini bicara respon, konsistensi. Ya, kita seringkali dikatakan bukan soal salah atau benar, tapi respon. Betul. Cuma apakah responmu juga dibarengi dengan yang namanya konsistensimu? Kalau cuma sesaat doang, itu belum yang namanya konsisten. Nanti kita berpikir. Nah, ini nih, familiar ya, cara menanam benih firman Tuhan dengan praktek 4 miliar, bukan 4M. Menerima, merenungkan, melakukan, membagikan. Siapa yang sekarang masih setia dengan cara begini? Atau punya dengan cara lain? Menerima firman, merenungkan firman, melakukan pembagian. Tools ini ya, yang kita sama-sama mau pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Oke. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar. Bertekad, meneliti, melakukan, mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Dari firman Tuhan ini ada 4 langkah yang akan membuat kita tertanam kuat di dalam firman Tuhan. Yang pertama, menerima firman Tuhan. Tadi ya, Esra bertekad itu menerima firman. Itu kalau dalam bahasa aslinya itu Yunani itu memang benar-benar memiliki konsistensi, fokus. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 21, terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan yang tertanam di dalam hatimu. Nah, masalahnya kalau terima firman itu harus singkirin ego, Pak Bu. Pengetahuan, kepintaran kita dalam menerima membaca firman Tuhan. Jangan baca firman sebelumnya kita ada punya knowledge. Itulah yang dilakukan oleh saksi-saksi Yehova. Sebelum mereka membuka Alkitab, otaknya udah punya knowledge, udah punya pengetahuan. Ketika dia baca, kayaknya nggak cocok nih, singkir. Jangan. Bacalah firman Tuhan dengan lemah lembut, singkirin ego. Kita nggak ada apa-apanya kok ketika kita baca firman Tuhan. Kepintaran kita, no. Kalau kita baca firman Tuhan dengan ego kita, dengan kepintaran kita, maka kita nggak ada apa-apa. Apalagi kita sudah menerima pengetahuan, oh pokoknya kalau dalam prinsip hidup saya yang begini yang benar, baca tuh firman baru, oh cocok nih, pas. Ketika dibaca nggak cocok, nggak pas. Kita punya prinsip, lu baik, oh baik, lu jahat, oh jahat. Itu prinsipnya kita. Baca dong firman, ternyata firman nggak bilang begitu. Jahat, balas baik, nggak cocok, nggak benar nih urusannya, kayak gitu. Jadi kalau baca firman itu, lepaskan semua ego, lepaskan semua pengetahuan. Siapkan hati kita melalui doa, sehingga kita siap menerima firman Tuhan yang ditaburkan. Toolsnya gitu. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya konsep yang salah dalam menerima firman, rubah mulai hari ini. Dulu saya pernah begitu. Masa dia begini? Enggak ada kayaknya. Untungnya nggak terlalu jauh sehingga saya nggak disesatkan. Yang dilakukan sama saksi Yehova begitu, Pak Bu. Mereka sudah punya pemikiran bahwa Yesus itu bukan sebenar-benarnya Tuhan, dia cuma minorkan. Jadi ketika baca firman, Yohanes 1 kepanasan tuh. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Karena Yesus bukan Allah, berkecamuk sendiri, makanya dia buat Alkitabnya sendiri khusus saksi Yehova. Itu ajaran yang dikutuk dari ribuan tahun lalu. Oke ya, menerima firman dengan lemah lembut.
Jangan memulai percaya firman kita tanpa kita bergaul lebih dulu dan dengan pengetahuan kita. Harus singkirkan itu semua. Barulah kita percaya firman, terimalah dengan lemah lembut. Amin. Amin. Oke, ini yang menerima yang pertama. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Esra untuk meneliti Taurat Tuhan. Firman yang hanya dibaca tanpa diteliti atau direnungkan tidak akan tertanam di dalam hati dan pikiran bawah sadarnya. Ada tertulis di dalam kitab, jika tanganmu, kakimu, matamu menyesatkan kau, penggalah dan cungkilah. Kalau kita nggak teliti dengan benar, nggak renungin dengan benar, firman bilang nih, kalau tangan saya menyesatkan saya, kalau kaki saya menyesatkan saya, potong. Kalau matamu menyesatkan kamu, cungkil. Kalau kamu nggak teliti dengan benar, maka selamat. Kamu akan cungkil matamu, kamu akan potong tanganmu, kamu akan penggal kakimu. Terjadi sama hamba Tuhan, pernah ada. Dia potong tangannya gara-gara baca ayat ini. Itulah karena dia nggak teliti dengan benar, nggak direnungi dengan benar. Disitulah perlu untuk kita renungin lebih deep. Maksudnya itu apa sih? Oh, ternyata firmannya bilang gini, berlakulah seolah kamu nggak punya tangan, jadi kamu nggak bisa buat apa-apa. Berlakulah seolah kamu nggak punya kaki, sehingga kakimu nggak membawa kamu ke tempat maksiat. Berlakulah seolah kamu nggak punya mata, sehingga matamu nggak ngeliat yang gangga, ya kan? Jangan kayak Daud, lagi jalan-jalan, cantik juga itu. Nah, berlakulah seolah kamu nggak punya mata, jadi kamu nggak lihat macam, sehingga dosa nggak mengintip di depan pintu. Asik, ya kan? Maksudnya begitu. Itu melalui proses perenungan. Kalau kita cuma baca telan-telan nggak dikunyah kejadian. Coba ada yang mau pegang? Ini firman yang bilang loh, jika matamu, tanganmu menyesatkan kau, penggalah. Kalau kamu nggak penggal, kamu melanggar firman. Begitu? Aplikasinya ini hubungan suami istri. Tolong bukain ayatnya di Efesus 5 ayat 28. Ngeri ya. Efesus 5 ayat 28. Yuk. Ini tamparan keras buat saya, khususnya para suami. Efesus 5 28. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, oke. Perhatikan ini, saya bacakan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Pak, saya mau kasih tahu rahasia. Omong kosong kalau kamu bilang kamu sayang sama istrimu, tapi kalau kamu nggak bisa jaga diri kamu. Kalau kamu makan gula banyak-banyak, kamu masukin lemak banyak-banyak, kolesterol banyak-banyak, obesitas, omong kosong kamu bilang kamu sayang istrimu. Sayang sama saya, I love you sayang. Prek, bohong. Badanmu aja kamu nggak sayang, bagaimana kamu bilang kamu masih sayang? Sih, omong kosong Pak. Saya baik, nggak ngerokok, nggak minum-minuman, tapi apa bedanya? Saya masukin gula berlebih dalam tubuh saya. Saya makan sembarangan, segala jenis babi, tidoran, sapi, itu ada apalah, saya masukin semua. Babi kaki pendek, kaki panjang, kaki buk, semua saya masukin. Apa bedanya? Jadi kalau saya ngomong sama saya, I love you darling, kamu nggak bisa mengasihi tubuh kamu kok. Gimana kamu bisa mengasihi istrimu? Firmannya bilang, kalau kamu masih istri sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi omong kosong kamu mengira kamu masih istrimu. Kalau kamu nggak bisa jaga tubuh kamu, katakan yes ya. Mulai sekarang Pak, jaga diri kita. Kalau kita mengasihi diri kita, pasti kita bisa mengasihi istri kita. Saya ini jujur ya, soal makan, jago jorok. Apalagi orang lapangan ya, ketemu apa aja di jalan sikat deh. Saya orangnya nggak pilih makan. Ketemu apa yang penting lapar sikat deh. Yang penting tempatnya bersih dan jangan jorok. Itu doang. Tapi kalau saya lihat warteg pinggir jalan kayaknya bersih enak masuk. Orang-orang kan pada ilfil, dia belum cobain tempe oreknya warteg ya kan, luar biasa itu. Belum kena tempe orek di warteg itu enak. Terus satu hal ya, saya pernah ketemu sama salah satu teman pelayanan. Dia bilang begini sama saya, sampai sekarang menyadarkan saya dan nggak pernah saya lupa. Lu nggak merokok, betul, nggak minum keras. Apa bedanya dengan kamu masukin gula berlebih dalam tubuh kamu, karbohidrat berlebih? Cuma jenisnya yang beda, tapi racunnya sama. Ih, dahsyat juga ya. Betul. Saya nggak masukin asap rokok dalam tubuh saya, tapi saya masukin gula banyak-banyak, karbo banyak-banyak, lemak banyak-banyak. Maka saya nggak layak bilang, honey, I love you, nonsense. Kamu nggak bisa jaga tubuh kamu dengan benar. Saya paling suka makan kerupuk.
Itulah yang membuat saya batuk menaun sehingga sampai sekarang. Batuknya nggak cuma gitu doang, tapi nggak ngerti. Kalau orang bilang 1 hari ini udah 1000 hari, nggak ngerti. Dan tahu nggak Bapak Ibu, di sini ada 2 kawan yang sangat mengasihi saya. Entah mengasihi atau entah dia suka saya marah sama istri saya. Diam-diam dia suka kasih saya kerupuk. Ya, cici nggak lihat, baik betul. Antara baik sama dia demen saya marah istri beda tipis. Ujung-ujungnya saya kan nggak tahan godaan. Saya coba juga. Lalu coba istri saya di belakang, sikat terus. Ini dia yang suruh. Tahu nggak Mak? Manusia ini yang kasih saya pembenaran diri. Padahal memang nggak benar. Nah yang kayak begitu ya. Yuk Pak, ya ini untuk bapak-bapak khususnya. Mulai sekarang, ayo jaga diri kita, jaga pola makan kita. Kalau itu kita lakukan, maka selamat. Bilang kepada istri kamu, sayang, I love you too much. Nah, itu diterima Pak. Tapi kalau enggak, ngomong kosong. Ya. Cara efektif dalam meneliti firman Tuhan adalah dengan mengajukan pertanyaan yang sederhana ini. Misalnya mengapa, apa, siapa, bagaimana, kapan, di mana dan sebagainya. Ini sampai sekarang saya lakukan sama istri saya di rumah. Di dalam devotionnya kita, di dalam perenungan kita, kadang-kadang saya suka diskus. Ini kenapa bisa begini Pak? Maksudnya itu apa? Kok bisa begini ya? Nah ya, mengapa Tuhan menyuruh kita untuk saling ngasih? Ini contoh kasus. Untuk saling ngasih karena apa? Karena ada perintahnya. Nah itu pertanyaannya, kenapa ya ketika baca kok harus saling ngasih bahkan kepada musuh pun? Karena ada perintah. Itu pertanyaan sederhana, pertanyaan yang sederhana, yang simpel. Itu yang kami sering lakukan berdua. Oh kenapa bisa begini? Oh karena memang ada perintahnya. Nah itu ya, sederhana kok. Standar Alkitab itu tinggi banget Pak. Kalau standar di dunia kan bilang tampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi Alkitab nggak bilang begitu. Tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Bahkan Alkitab bilang suruh doain lagi. Bayangin, udah nggak dibalas suruh doain. Susah. Itulah standarnya Alkitab. Tinggi buat hidup kita, buat pola pikir, mindset kita yang lebih baik. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan dan melakukannya. Buatlah langkah-langkah aplikasi yang jelas, terukur dan dapat dilakukan. Langkah-langkah praktis ya, mulai dari hal sederhana ya, seperti tadi ya. Jangan balas jahat dengan jahat. Susah betul, saya akui itu susah. Ketika saya tahu saya dizolimi, saya difitnah, rasa hati mau balas, betul itu daging kok, manusiawi kok. Tapi ketika kita firm dengan firman ini, ketika kita terus konsisten fokus dengan pembacaan kita, maka cepat atau lambat saya percaya kok Bapak Ibu bisa kok. Kebiasaannya firman Tuhan terus menerus sampai jadi kebiasaan. Dari kebiasaan lanjut jadi kesukaan, endingnya jadi gaya hidup. Nah yang namanya gaya hidup itu namanya respon otomatis. Seperti pakai celana. Sekarang saya tanya, di antara Bapak Ibu, adakah yang habis mandi pikir sebelum pakai celana, saya mau masukin kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu? Ada yang kayak gitu? Nggak ada. Ada nggak yang habis mandi mikir, saya mau pakai celana masukin kaki kiri dulu? Nggak ada. Pasti kalian sudah lakukan apapun yang kalian bisa lakukan. Itu namanya respon otomatis. Kalau kita udah sampai di titik ini, orang mau jahat bagaimanapun, I don't care. Nggak apa-apa. Bukan hak saya untuk balas kamu. Bisa doakan, doakan. Karena pembalasan haknya Tuhan. Itu namanya respon otomatis Pak. Lakukan tuh. Saya juga sampai sekarang terus belajar. Nggak enak, bener nggak enak. Ketika kita disakiti, apalagi kalau orang timur bilang, ini tangan dibikin Tuhan ada gunanya, enak-enak aja. Ditampar nggak balas, bener nggak mau? Orang Manado apalagi begitu. Tokingan aja, nggak bisa. Ini tangan ada gunanya. Lo tampar pipi kiri, saya nggak tampar pipi kanan, nggak gitu caranya. Firmannya bilang, langkah praktis, jangan balas jahat dengan jahat. Sederhana gitu. Baik pergi ya, saya lakukan itu kok. Saya dizolimi teman sendiri, ditipu teman sendiri, sakit hati benar sakit. Tapi kok lama-lama saya rasa bukan dia yang tersiksa dengan sakit hati saya, kenapa saya yang tersiksa? Nggak enak loh. Saya kayak bawa tomat busuk sehari-hari gitu loh. Saya cium baunya kemana-mana saya pergi itu loh, yang namanya nyimpan kesakitan gitu. Yang namanya nyimpan kepetan begitu. Saya dulu di titik itu selama 2 tahun betul-betul Pak, ditipu, difitnah sama teman yang makan sepiring berdua sendiri. Itu gak enak rasanya. Jadi saya belajar merilis. Ya sudahlah, yang terjadi ya biarlah.
Pasti ada maksud Tuhan dalam hidup saya. Amin. Saya percaya apapun yang Bapak Ibu alami saat ini, percaya deh. Kalau perenungan firman kita benar, kita melakukan firman Tuhan dengan konsisten, cepat atau lambat, ini bukan lagi nih wayangnya Bapak Ibu punya ini. Ini udah kita skip. Kita ini udah bukan lagi di sini. Kita udah hidup di zaman akhir. Yang begini-gini ini udah bukan bagian kita. Balas jahat dengan jahat. Orang ngomongin kita yang senewan gitu. Dulu orang selalu ngomong kita sini, ngomongin gue ini dukun kali kamu tahu. Ini dulu berdua ngomongin apa, kita yang sensi sih. Ini ngomongin gue tuh, kita emang cenayang. Kita nggak tahu. Jangan punya pola pikir yang begitu, Pak. Sengsara buat diri sendiri, nggak enak. Oke, yang terakhir, cepat saja mau membagikan firman Tuhan. Sebab Esa serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara Israel. Mengajar salah satu aplikasi dari membagikan firman. Melalui keteladanan hidup jadi bukti langsung. Kalau kamu nggak punya kemampuan untuk Tuhan kasih mengajar, it's okay. Tapi pakai hidup kita sebagai apa? Suratan terbuka. Sehingga ketika kemanapun kamu pergi, dimanapun Tuhan tempatkan kamu, ada Yesus dalam diri kamu sehingga orang lihat, saya lihat diri dia melihat Yesus loh. Amin. Gak perlu mengajar cakap seperti layaknya dosen, enggak. Karena setiap kita diberikan talenta yang berbeda sama Tuhan. Tapi pakai hidup kita melalui teladan hidup. Baik dari kata-kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Udahkah kita jadi berkat? Sudahkah kita jadi teladan? Itu juga proses yang namanya kita mengajar, membagikan firman. Ya, sih. Kita semakin menerima kekayaan firman Tuhan bila kita saling membagikan firman. Laut mati, nggak ada kehidupan. Tahu kenapa? Ada yang tahu? Asing. Laut biasa juga asing, Pak. Laut mati juga asing. Jawaban ilmiahnya adalah karena laut mati memiliki kadar garam lebih tinggi daripada laut yang biasa. Tahu berapa kali lipat kadar garam laut asing dibanding laut biasa? 9 kali lipat. Jadi kalau katanya, kenapa katanya kan saya nggak pernah kesana. Orang yang ngambang tuh nggak tenggelam. Ya mungkin Pak Gembala pernah kali kalau nanti coba ngambangin nggak tenggelam. Karena kadar garamnya tinggi 9 kali lipat dari laut biasa. Tapi dia nggak ada kehidupan, mati. Kenapa nggak ada kehidupan? Makna teologisnya yang paradoksnya begini. Laut mati itu punya banyak saluran masuk, tapi dia nggak punya satupun saluran keluar. Bayangin hidup ketisaan kita cuma kalau tahu terima, nggak mau bagi, pendem sendiri. Adalah lebih baik memberi daripada menerima. Firman. Jadi kalau hidup ketisaan kita terima aja firman yang baik, kita nggak coba bagi. Lama-lama hidup kita kayak mati, nggak bisa berdampak. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dan kamu sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Pak, menegur itu alkitabiah. Tegurlah dengan kasih dan kesabaran. Jadi kalau saya mengasihi kamu, saya harus tegur kamu. Pak, apa yang kamu lakukan itu salah. Yang firman Tuhan bilang itu seperti ini. Jangan ketika ada seseorang yang menegur jadi sakit hati, sok-sokan banget sih nasihatin gue, kamu siapa aja, itu begitu kan? Saya juga begitu. Anak kemarin sore, terus lo anak kemarin malam gitu? Enggak, sama kita dari kemarin sore kok. Lu tegur-tegur sok-sokan, enggak. Firmannya bilang gitu, mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Jadi kalau kita lihat teman seiman kita sedang melakukan satu kesalahan yang di luar firman Tuhan, ya kita yang tahu kebenaran tegur, nasihatilah dengan kasih. Tegur dengan hikmat. Apa yang kamu lakukan salah guys, harusnya begini. Terima dengan rendah hati. Daud seorang raja ketika melakukan satu kesalahan ditegur sama Nathan, dia nggak berkelak. Padahal dia punya otoritas. Nathan keluar deh, bisa. Tinggal melepaskan tangan dan Nathan langsung keluar. Tapi enggak, dengan kerendahan hati dia, oke, saya tahu, saya salah. Cara kerja Tuhan sekarang tuh nggak kayak dulu, Pak. Cara Tuhan yang saya itu melalui Bapak Ibu. Cara Tuhan yang Bapak Ibu tuh melalui kita. Jadi nggak ada tuh yang namanya datang, Tuhan datang, mati kita semua. Nggak ada. Cara kerja itu nggak begitu. Ketika saya mau satu kesalahan, Tuhan akan pakai pateja datang ke saya. Tadi kok yang kamu lakukan ini kayaknya udah kelewatan. Kalau itu balik lagi dong, Pak. Iya kan udah kelewatan. Balik lagi mundur, gitu kan? Jadi saya nggak layak. Ini sok tahu kamu anak kemarin sore tahu apa? Nggak gitu. Harusnya. Ketika pateja datang ke saya bilang,
Terima kasih Pak Tiga. Kamu sudah ingatkan saya. Kamu sudah tegur saya. Saya sedang bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pakai Pak Teja untuk datang ke saya, tegur saya. Begitu cara kerja sekarang. Jadi udah jangan lagi yang namanya apa ya, tersinggung, marah, kecewa, kesal. Kalau yang disampaikan itu adalah konteks firman Tuhan yang benar, kenapa kita nggak punya keadaan hati untuk menerima sih? Kita ini bukan manusia yang sempurna tuh, manusia yang penuh banyak kealfaan. Apalagi kita di depan sini, ini kan banyak mata yang pasang ini. Sedikit kepleset aja, udah jadi putusan Tuhan. Itu dia tuh begitu. Kita paham betul kok Pak. Kita ini seorang pembicara, seorang pengkhotbah. Cuma satu kuncinya. Apakah dan yang kita sampaikan relate nggak dengan kehidupan kita hari-hari? Ketika saya bilang saya mengasihi saya, pas turun dari ibadah, Bapak Ibu lihat nggak? Saya gampang saya marah-marahin di depan umum. Kalau Bapak Ibu lihat itu nonsense semua apa yang saya ngomongin. Cuma itu. Yang kami sampaikan di sini adalah yang sudah kami lakukan. Yang kami lakukan itu yang kami sampaikan. Jadi kami juga mau dinilai. Saya, Pak Gembala, semua pesta yang saya juga mau dinilai. Jangan sungkan juga. Tegurlah kami ketika kalau memang kami ada salah. Ceritakan kepada kami ini loh. Firmannya bilang begini, oh iya ya, terima kasih ya. Kami nggak sedang memposisikan diri kami itu orang yang tanpa kesalahan. Enggak. Satu waktu kami juga bisa salah, betul? Kami dukung, kami butuh kalian semua untuk bisa mengevaluasi kami bersama-sama. Amin. Yes, itu ya. Ingat ya, jangan kayak laut mati yang cuma tahu terima doang, nggak mau memberi. Apa yang Bapak Ibu terima? Kebenaran firman Tuhan apa yang Bapak Ibu bagikanlah, beritahukanlah. Jangan sampai hidup kita kayak laut mati. Oke, praktekkan 4 langkah di atas. 4 langkah, 4 yang tadi ya, dengan mempergunakan Yakobus 1 19-25. Saya bacakan. Kecil ya, tapi nggak apa-apa ya, dengar sifatnya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Next. Coba tolong dibantu. Oke. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Marah-marah itu nggak berbuat kebenaran apa-apa. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seseorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memperdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi bersungguh-sungguh. Ya. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Sekarang yang terjadi terbalik, cepat marah, cepat berkata-kata, lambat untuk dengar. Tuh. Sebab amalan nggak mengerjakan kebenaran. Ini loh kabar baiknya. Terima dengan lemah lembut. Hanya mendengar firman saja dan nggak melakukannya, seumpama mengamalkan mati diri depan cermin. Saya mau kasih tahu begini ya. Klimaksnya begini, kalau kita bicara cermin, firman Tuhan itu seperti cermin. Semakin kita sering bercermin, maka hidup Bapak Ibu akan semakin rapi. Betul? Ada nggak ibu yang bercermin ketika alisnya mensong dikit, biarlah bagus ini? Enggak, pasti segera benerin kan? Iya. Ada nggak yang begitu? Enggak, pasti dibenerin. Ini kayaknya bibir kurang enak dikit, tambahin dikit. Semakin sering Anda bercermin, hidup akan semakin rapi. Baju kayaknya kurang gede, apa badan udah kegedean, ganti ya. Jadi artinya semakin Bapak Ibu bercermin depan kaca, hidup akan semakin rapi. Setuju? Pasti lebih rapi. Nggak mungkin ketika bercermin udah cuekin apa-apa, mengsok dikit, modelnya memang begini kok alis sekarang. Enggak, pasti Anda akan berusaha untuk membenarkan. Betul ya? Semakin Anda bercermin, hidup semakin rapi. Semakin Anda melakukan firman Tuhan, hidupmu akan semakin beres. Amin. Begitu.
Kalau dengan bicara yang membuat hidup kita rapi, bagaimana kalau kita semakin sering membaca firman, terus melakukannya, maka hidupmu pasti akan beres. Saya garanti. Kuncinya cuma itu kok Pak, sederhana. Jangan cuma kita baca berlalu begitu aja. Baca renungin, maksudnya apa ya? Kenapa saya harus mengasihi istri saya? Kenapa kita harus tidak balas jahat dengan jahat? Melakukan perenungan. Makanya itu sebabnya kalau baca firman itu jangan tenggo, langsung go. Duduk diam dulu, santai-santai dulu lah Pak. Ngopi aja kita bisa berjam-jam kok. Kenapa ketika melakukan perenungan firman kita langsung terburu-buru, pantat rasanya panas gitu kan, mata udah ngantuk. Itu yang terjadi. Makanya kita nggak pernah sampai kepada yang namanya pola pikir yang betul. Itulah yang benar-benar membuat manifestasi hidup Tuhan nggak tergenapi dengan hidup kita. Kenapa? Mindsetnya kita nggak pernah beres. Ketemu masalah, Tuhan kejam, enggak gitu Pak. Banyak tokoh Alkitab yang masalah ini saya yakin lebih parah daripada kita alami saat ini. Kita punya masalah makan tetap saya 3 kali kan. Ada yang makannya kurang, datang ke psikiatri. Soal makan saya kasih. Betul, tapi kalau soal duit nanti dulu ya. Tapi kalau soal makan, saya percaya gak ada di antara kalian yang makan itu puasa sehari nggak makan besok makan lagi enggak. Berarti sedang hidup kalian itu nggak sedang kacau balau juga Pak. Jadi sudahlah, apa yang namanya penghasilan diri, perasaan itu kayaknya hina tanpa daya. Jangan gitu Pak. Kita mau belajar dengan itu. Untuk mengalami keintiman dengan Tuhan, hiduplah dengan firman Tuhan setiap hari. Amin. Kalau kamu nggak mau intim, kalau kamu nggak mau baca firman, maka kamu akan intim. Bagaimana caranya supaya saya bisa intim sama istri saya? Ya saya melakukan hidup sehari-hari, berkomunikasi dengan baik. Ya. Tapi kalau misalnya saya cuma ketemu seminggu sekali, bagaimana bisa intim? Anak muda yang berpacaran, apakah kalian ketemu sebulan sekali doang? Setiap hari kan kalian membangun hubungan melalui komunikasi kan? Itu sarana untuk kalian membangun hubungan supaya mendapatkan keintiman. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kamu mau benar-benar firm dengan firman Tuhan, bangunlah keintimanmu dengan firman Tuhan. Perubahan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan ekspresi, tapi dengan perubahan gaya hidup hari-hari. Karena apa? Ekspresi bisa dibuat, tapi gaya hidup itu alami dan respon otomatis. Ekspresi di sini kamu bisa buat. Shalom. Untuk kayaknya udah hampir mau ke tanah gitu ya. Itu bisa dibuat gampang banget. Ya kan? Kata-katanya itu kayaknya profetik banget. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Pak Teja? Gila. Bahkan dia juga nggak ngerti bisa ngomong apa dia kan. Tapi di luar sana saya sembarangan hidupnya gitu loh. Even hal sepele pun lampu merahnya saya terobos. Enggak benar. Ekspresi itu bisa dibuat-buat. Pencitraan kalau bahasa sekarang bilang. Tapi yang namanya gaya hidup itu nggak bisa. Udah jadi respon otomatis. Saya tahu ketika berkendara ada lampu merah seperti saya tahu bahwa lampu jalan itu bukan orang nyerok-nyerok, kecuali keadaan darurat. Saya cuma lagi belajar untuk membiasakan yang benar kok, bukan membenarkan yang biasa. Selamat iya, salah saya. Kenapa nggak jalan lebih pagi? Kena macet ya udah saya harus terima. Saya sedang membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Belajar dari hal sepele. Awalnya nggak begitu. Iya elah, udah sepi nih, nggak ada siapa-siapa, lampu merah, coba saja. Betul. Tapi ketika saya membiasakan diri saya hidup yang benar, gimana? Merah saya tungguin. Sabar. Yang lain udah pada jalan-jalan. Mungkin buat mereka saya aneh sendiri kan. Mereka lagi membenarkan yang biasa, tapi saya sudah membiasakan yang benar. Kalau itu saya lakukan, maka udah jadi respon otomatis, bukan lagi sebatas ekspresi. Kalau misalnya tiba-tiba saya selonong, ya di jalanan emosi ya, seperti yang Pak Gembala cerita dulu ya, tiba-tiba orangnya hadir di sini, ya apa jadinya? Nah, itu contoh kasus saja. Ya, perubahan sejati selalu ditunjukkan dengan yang namanya gaya hidup hari-hari, sehingga sampai menjadi respon otomatis. Oke, ada lagi next. Nah, yang terakhir ya. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Jadi Pak, pembaruan akal budi itu bagian kita. Itu yang harus kita lakukan. Jadi kalau kita sekarang ketemu masalah, bukan firman Tuhan yang tidak tergenapi, tapi karena pola pikir kita yang membatasi manifestasi hidup, manifestasi karya Tuhan terbatas.
karena pola pikir kita, manusia lama kita masih bercokol dalam diri kita. Israel yang keluar dari Mesir, Mesir yang nggak keluar dari Israel. Firman Tuhan yang salah? Bukan. Pola pikirnya kita yang salah. Kita mau mengakhiri 2023, lupakan masa lalu yang sudah terjadi. Tetap 2024 dengan pola pikir yang baru, dengan mindset yang baru, dengan worldview yang baru. Supaya apa? Saya rindu setiap kita mengalami terobosan breakthrough di 2024 dengan pola pikir yang benar, pola pikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Dengan pola kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu telah disampaikan. Kiranya Tuhan, setiap kami yang mendengar, kami tidak hanya mendengar, tapi kami lakukan dalam hidup kami hari-hari. Kami mau memiliki pola pikir, mindset